Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi semakin sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saya bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Jangan khawatir teman-teman, insya Allah. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya teman-teman, dari akunnya Verano Septian. Mas, batuk sering hilang timbul, sudah dijaga makannya kok masih membandel ya, udah rongsen paru-paru baik-baik aja, kata dokter itu efek asam lambungnya apa iya ya, apa ya itu ya. Ini di akhir ini pertanyaannya, terjemahannya agak susah ini. Jadi intinya sering batuk ya teman-teman ya, hilang timbul ya, memang efek dari asam lambung yang reflux naik ke atas itu bisa bikin tenggorokan ini jadi gatel ya teman-teman ya. Nah dari situlah kita bisa sering batuk ya teman-teman, nggak usah khawatir, biasanya seperti ini nanti kalau apa namanya sudah jarang reflux itu nanti juga batuknya juga hilang ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Yulia Rahman. Assalamualaikum Mas, apakah Mas dulu di masa pemulihan kadang masih timbul kecemasan? Masih ya teman-teman ya. Jadi kecemasan itu tidak bisa langsung hilang sepenuhnya, karena seiring berjalannya waktu mental kita itu semakin terbangun ya, itu nanti kecemasannya itu yang akan turun sedikit 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 seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Fatma12730, mendengar penjelasan Mas Sultan, pikiran jadi tenang dan juga nangis dengan sensasi. Jangan nangis ya teman-teman ya. Saya juga sama seperti teman-teman, dulu juga seperti itu, sedih setiap hari. Tapi semakin kita sedih, semakin kita meratapi sensasi ini ya yang kita rasakan, itu justru pemulihannya akan lebih lama ya. Jadi mulai sekarang teman-teman itu harus fight gitu ya, harus berjuang. Karena semakin kita itu meratapi apa yang sedang kita rasakan ya, apa namanya, mental kita itu akan semakin drop 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 drop. Nah, itu kesembuhannya nanti akan terhambat. Jadi mulai sekarang berjuang ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman tumbuhkan secara perlahan mental teman-teman dengan cara seperti apa. Ketika muncul sensasi, teman-teman jangan takut dengan cara seperti apa. Saya pasti bisa, sudah banyak yang bisa. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya ketika teman-teman juga sudah kehilangan motivasi dari orang lain, motivasilah diri teman sendiri gitu ya. Jadi teman-teman itu harus semangat, itu kuncinya, biar mental kita itu semakin kuat. Kalau mental kita semakin kuat, insya Allah kesembuhannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, ini agak ini ekspres ya teman-teman ya. Dari akunnya Adila Putri, Mas, kalau banyak pikiran asam lambung pengaruh banget ya Mas? Iya, kalau banyak pikiran asam lambung pasti bergejolak ya. Artinya gimana ya, kalau kita banyak pikiran, banyak memikirkan ini itu, pikiran kita pusing, pasti bereaksi ya teman-teman ya. Jadi usahakan kita itu ya, namanya orang pasti kan berpikir gitu ya. Juga kadang kalau nggak kita pikirkan, kadang itu datang sendiri. Tapi coba kita perlahan-lahan kita mulai atur ya teman-teman ya. Jadi satu persatu saja, uraikan satu persatu gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Yeni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sekarang yang aku rasakan di ulu hati nyesek, beberapa hari ini sudah enakan, tapi kambuh lagi di punggung, sakit di kepala, keliengan, badan nyusut lagi. Apa Mas suka kesemutan juga? Suka kesemutan juga ya teman-teman. Keliengan juga kadang hilang timbul. Terus di ulu hati nyesek, iya juga pada saat GERD-nya kambuh, pada saat asam lambungnya naik dan banyak gas, itu juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman usahakan nih jaga di pola makannya ya, supaya nanti apa namanya, kalau teman-teman punya GERD itu nanti teman-teman itu juga bisa sedikit demi sedikit itu gimana ya, membantulah supaya tidak apa reflux gitu ya teman-teman ya. Juga pola hidupnya, istirahatnya juga usahakan itu teratur. Kalau belum bisa teratur, berlatih untuk teratur ya, jangan begadang. Terus sudah gitu dari pola pikir ini penting sekali ya, supaya kita itu lebih dikurangi mikir-mikir yang berat-beratnya ya. Walaupun kadang kita
nggak ingin mikirkan sesuatu, tapi itu datang sendiri. Saya juga paham itu ya teman-teman, dulu pun saya juga sama gitu. Oke, lanjut lagi dari akunnya YT Klon. Saya selalu sesak di dada, caranya gimana mengatasinya? Minum air hangat ya, sering minum air hangat dan usahakan makan makanan yang ramah di lambung ya. Jadi hindari makanan pemicu asam lambung ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sri Supardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sultan, kenapa ya yang namanya keliengan, pusing dan kening mata, rasa berat, rasa ngantuk tapi nggak bisa tidur? Ya ini efek dari pikiran kita itu sedang banyak ya, sedang kacau lah gitu ya teman-teman ya, pikiran kita selalu tegang, energi kita itu drop, jadi ya berefek seperti ini ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Jadi ketika teman-teman merasakan sensasi seperti ini dan teman-teman sudah periksa nih ke dokter nih, ternyata tidak didiagnosa ada penyakit lain, teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya memang dari efek asam lambung yang disertai dengan kecemasan yang mengakibatkan energi kita itu drop setiap hari. Jadi sensasi-sensasi seperti ini juga akan muncul gitu ya teman-teman ya. Itu pengalaman pribadi saya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sakila Putri Natasha. Mas, badan terasa lemes dan berat. Apakah itu wajar, Mas? Mohon jawabannya. Wajar untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik karena energinya sering drop. Ya, teman-teman energinya sering drop, jadi seperti ini, lemes, terus berdiri aja seperti kayak mau ambruk, udah gitu kadang mata buram, pusing, keliengan. Makan itu juga nggak enak ya, terus perut juga nggak enak, pokoknya macam-macam banyak sekali. Itu memang wajar untuk penderita gangguan asam lambung. Sensasi seperti ini nanti akan hilang sedikit demi sedikit seiring membaiknya kondisi gangguan asam lambung kita. Kondisi kecemasan kita juga mulai terkendali, nanti akan perlahan sedikit demi sedikit itu turun. Oke, lanjut lagi dari akunnya Cetar Pulala. Saat ini saya mengalami ini, maksudnya keliengan. Mohon bantu saya untuk mengobati, mohon solusinya, obatnya apa biar sembuh, tolong. Jadi beberapa obat yang sudah pernah saya coba pada saat keliengan ya, itu ya tidak seperti yang saya harapkan. Jadi keliengan karena asam lambung dan GERD ya, disertai dengan gangguan cemas, psikosomatik, itu pulihnya itu bertahap. Perlu proses yang memang tidak sebentar. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman berobat ke dokter karena keliengan terus sudah dikasih obat sembuh, ya itu berarti bukan efek dari asam lambung ya, kemungkinan ya teman-teman ya. Tapi efek dari gangguan, efek dari asam lambung, GERD, terus anxiety itu bisa keliengan, itu biasanya memang hampir setiap hari dirasakan, seperti saya dulu gitu ya teman-teman. Itu hampir setiap hari, setiap saat itu merasakan yang namanya keliengan, badan goyang, mata buram, lemes, itu hampir setiap hari. Ini juga nanti akan sembuh teman-teman, nggak usah khawatir ya, tapi prosesnya memang tidak sebentar. Perlu ketelatenan, kesabaran, keikhlasan kita dalam menghadapi. 3P, jalankan konsisten, itu sangat membantu menurut saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya cepat-cepat ya, karena banyak sekali yang belum saya jawab ya. Saya usahakan semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Akunnya Abiza Permadi. Kak, akhir-akhir ini kalau mau tidur malam jantung tuh kayak mau copot, goyang gitu, kayak gemetaran, jadi takut. Pernah gitu apa enggak, dan berapa lama ngalaminya? Pernah ya, dulu hampir tiap malam setiap mau tidur gelisah, takut, khawatir saat mau tidur, takut nggak bisa bangun lagi dan lain-lain. Itu dulu itu hampir setiap malamnya teman-teman, itu mengakibatkan saya itu jadi kesusahan tidur, insomnia ya teman-teman. Jadi energi semakin turun, semakin drop, semakin cemas, malah jadi sensasinya banyak lagi. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, pada saat mengalami gangguan asam lambung memang kita itu pikirannya itu kemana-mana, tapi tidur-tidur saja ya teman-teman, nggak usah takut. Maksudnya nanti ketika mau tidur nanti, waduh jangan-jangan ini nanti saya serangan jantung, jangan-jangan ini itu dan sebagainya. Itu nggak usah takut seperti itu. Saya dulu memang sempat takut seperti itu, karena saya sebelumnya juga sudah banyak merekam kejadian-kejadian seperti itu. Orang meninggal mendadak karena ini, orang meninggal sedang tidur dan lain-lain. Akhirnya tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, dan pada saat kita mengalami ini, pada saat kita gelisah, pada saat kita cemas, dan
pada posisi kita juga pada saat mau tidur gitu, jadi teringat yang seperti itu seperti itu. Tapi untuk teman-teman ya usahakan udah rileks saja, santai saja. Karena apa? Semakin cemas, semakin kita mengkhawatirkan dengan apa yang kita rasa, pengalaman saya dulu justru malah akan semakin menambah banyaknya sensasi yang muncul gitu ya teman-teman ya. Oke, rileks, berlatih nyantai. Memang ini agak susah, tapi kalau kita berlatih insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Yogilang. Sesek nafas terus setiap hari, kalau sholat sempoyongan ada yang sama kayak gitu, banyak yang sama ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Umi Rohaidah. 2 hari ini badan kayak lemes seperti gemetar, tapi enggak. Apa itu efek asam lambung juga ya? Kemarin udah enakan, pikiran enak, lemesnya datang, dan pikiran jadi kemana-mana. Ya, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, hal seperti ini sudah umum ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi pada saat kita itu ada penurunan, contoh misalkan penurunan gula darah gitu ya, penurunan energi gitu, itu ya kondisinya juga ikut turun, ikut drop gitu ya. Jadi memang pada saat kita mengalami gangguan asam lambung itu, semua itu kan keseimbangan tubuhnya atau apa namanya, ya mungkin bahasanya seperti itu ya teman-teman, maaf koreksi kalau salah ya. Jadi terganggu gitu ya. Jadi ya wajar lah kalau pada saat kita mengalami gangguan ini, kita itu kadang mengalami sensasi seperti kayak apa namanya, lemes, terus gemeter, terus kita pikirannya jadi macam-macam. Tapi teman-teman nggak usah takut. Ini hal seperti ini sudah apa namanya wajar dialami oleh penderita gangguan asam lambung. Nah, jangan berpikiran wah ini, jangan-jangan itu gitu. Semakin kepikiran nanti malah justru semakin lama sembuhnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya lagi ya. Dari Akbar Gunawan, Mas saya sudah dirawat karena asam lambung, terus habis dirawat mata saya jadi berbayang, terus keliengan, kayak sakit kepala udah hampir sebulan lebih, mohon penjelasannya Mas. Oh ini sudah saya jawab di video kemarin ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk ketika kita sudah apa namanya, melalui proses perawatan di rumah sakit ya, pada saat di rumah sakit kita tenang, kita rileks karena di situ ada perawat, ada dokter, kita kan terasa tenang. Apalagi kita juga dibantu infus ya buat apa namanya, asupan makanan ya, asupan yang bisa jadi vitamin ya, otomatis pada saat di rumah sakit itu kita itu seperti kayak sudah seger. Tapi pada saat kita kembali ke rumah ya, itu selang 1, 2, 3 hari mulai lagi kepikiran ini, kepikiran itu, sensasi muncul lagi, terus badan jadi drop lagi, terus berpikir kita itu pada saat drop itu, waduh jangan-jangan ini kenapa-kenapa, terus akhirnya teman-teman itu memutuskan balik lagi ke IGD lagi, itu juga sering dialami oleh penderita gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Teman-teman perlu sadari bahwa gangguan asam lambung ini biasanya kan disertai dengan kecemasan. Tidak semuanya ya teman-teman, tapi banyak gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Kalau gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini yang memang proses pemulihannya itu butuh waktu ya, tidak sebentar, kita harus telaten. Ada memang yang cepat, ada yang memang sedang, ada yang memang lama. Masing-masing orang sembuhnya itu berbeda-beda lama waktunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman usahakan konsisten 3P-nya ya. Jangan berpikir yang terlalu apa namanya terlalu membayangkan yang enggak gitu. Jangan-jangan saya kena sakit ini, sakit itu dan lain-lain gitu ya. Teman-teman mungkin merasakan banyak sensasi yang mungkin di dada, terus di kepala, terus di dada kanan, terus berpikir itu jantung, paru-paru dan lain-lain, keliengan, berpikir saya kena cancer atau kena tumor. Nah itu malah justru nanti akan menambah kekhawatiran dan kecemasan teman-teman. Jadi teman-teman sudah periksa ke dokter, sudah dirawat di rumah sakit, tidak ditemukan sakit lain, diagnosa apa namanya penyakitnya karena asam lambung ya, yang mungkin disertai dengan kecemasan juga ya, memang seperti ini ya teman-teman ya. Nah kalau mata berbayang ya itu memang efek ya, penurunan energi ya, kita asupan makanan yang menjadi gizi, vitamin yang bisa menjadi kita itu apa namanya badan itu sehat lagi, terus energik lagi, itu kan memang asupannya itu terganggu. Jadi ya wajar kalau beberapa organ kita itu terganggu ya teman-teman. Tapi pada saat nanti kita sudah sembuh, kita sudah pulih, itu perlahan juga akan membaik dengan sendirinya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Saya doakan buat teman-teman lekas membaik dan sembuh. Tetap semangat. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.